Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 23, Bagian 2. Ketika suasana canggung yang paling aku benci melayang-layang, aku merasa frustrasi. Namun secara tak terduga, hal itu diringankan oleh Aisel. Apakah kalian berdua akan frustrasi selama proyek ini? Tolong sebutkan nama lengkap kalian atau semacamnya. Semua orang tahu namaku, bukan? Kedua anak laki-laki itu mengangguk canggung. Oh, sangat menyebalkan. Apakah kalian bersikap seperti pecundang karena nilai kalian? Selama kalian mengerjakannya dengan baik, semuanya akan berjalan baik. Jadi kenapa harus khawatir? Apa yang kau tahu? Kelompok kita sudah hancur. Biarkan kita masing-masing mengerjakan tugas kita sendiri dan menyelesaikannya. Kasahun dengan belak-belakan membantah, tapi Aisel hanya mendengus. Kau punya kepribadian yang menyerah sebelum mencoba. Bagaimana kau bisa masuk Stella? Apa-apa? Aku tahu memiliki orang ini di kelompok sangat menyebalkan, bukan? Oh, maaf tentang itu. Tapi itu tidak masalah. Lagi pula, setidaknya 3 alkemis dari Departemen Alkimia akan datang untuk memeriksa ujian praktik alkimia. Profesor Maizen tidak bisa sembarangan merusak nilai kita. Oh, aku tidak tahu. Anak-anak laki-laki lainnya juga tampak terkejut, dan Aisel menjentikkan rambut biru terang di belakang punggungnya seolah-olah bangga pada dirinya sendiri. Sebenarnya, aku percaya aku pernah membaca di suatu tempat bahwa informasi adalah hal yang paling penting bagi Aisel, yang telah kehilangan segalanya. Ketika Kasahun menjadi diam, anak laki-laki pendiam bernama Maliwan perlahan membuka mulutnya. Jadi, apakah kita mengerjakan tugas kita dengan benar? Apakah aku harus mengatakannya 2 kali? Aku senang. Aku ingin membuat ini. Aku senang kau termotivasi. Lalu dia memandangku tanpa alasan. Apa? Jika aku diam, aku dianggap tidak termotivasi. Aku memperhatikan kalian bekerja keras sebagai teman sekelas. Lalu bagaimana kita akan mengumpulkan bahan-bahannya? Tentu saja, masing-masing dari kita harus mengambil beberapa. Bahan-bahan alkimia sulit didapat, dan pemrosesannya juga cukup rumit. Ini adalah pekerjaan yang banyak, dan karena itu tugas-tugas ini harus dibagi di antara anggota tim. Lalu, bahan apa yang kita butuhkan? Sekarang, aku berpikir untuk pura-pura tahu, jadi aku mencari bahan dari ramuan vitalitas D dengan sentient spec. Tetapi Aisel membuka mulutnya lebih dulu. 20 ekor terpotong kadal beratribut api, 300 ml larutan yodium, 7 gram perak murni, 10 gram rumput peri jarum pinus. Nama-nama bahan meluncur dari mulutnya. Berbeda denganku, yang harus mencarinya, dia sudah menghafalnya. Memang, salah satu ciri Aisel adalah serba bisa. Apakah itu sihir, alkimia, politik, bisnis, atau saham, dia adalah wanita yang pandai dalam segala hal. Dalam arti tertentu, dia lebih mengesankan daripada Mayu Seong dan Hewon Riang. Sejujurnya, ini adalah bahan yang tidak sulit ditemukan di pasar Arcanium. Kalian semua bisa mendapatkannya, bukan? Anak-anak laki-laki itu menganggukkan kepala mereka, tetapi mereka tampak waspada terhadap apa yang akan diminta untuk mereka dapatkan. Karena di antara bahan-bahan itu, beberapa sulit didapat bahkan di Arcanium. Kalau begitu, pertama-tama, siapa yang akan mendapatkan ekor kadal beratribut api? Ini termasuk dalam kategori mayat iblis. Tidak peduli seberapa keras aku menghafal buku teks, sulit untuk mengetahui bahan mana yang memiliki kualitas lebih baik saat benar-benar mendapatkan mayat iblis. Ini adalah bahan yang semua orang enggan untuk mendapatkan karena mereka harus bertanggung jawab jika kualitas produk jadi menurun. Aku mengangkat tangan tanpa ragu. Aku akan mendapatkannya. Aisel mempersempit matanya, mempertanyakan kepercayaanku. Kau tahu bahwa mayat iblis adalah hal yang paling penting dalam alkimia, bukan? Tentu saja. Untuk bisa begitu percaya diri berarti ada sesuatu. Bisakah aku mempercayaimu? Tidak masalah. Aisel mengangguk dengan enggan. Wow, gadis kecil ini tidak mempercayai orang. Tentu saja benar bahwa memilih bahan itu sulit. Jika bukan karena fungsi analisis dari sentient spec, aku tidak akan bisa memilihnya dengan mudah. Tapi sebenarnya, aku tidak berencana menggunakan sentient spec. Ini kadal beratribut api. Aku kira aku hanya perlu menangkapnya sendiri. Aku berpikir untuk melakukan pengiriman langsung. Sementara itu, Profesor Maizen Tyran pergi menemui seorang siswa tertentu. Herrick, bisakah kau mengirim catatan ini kepada siswa alkimia kelompok C tahun pertama? Maizen Tyran menyerahkan catatan itu kepada seorang siswa bernama Herrick. Isi dari catatan itu tidaklah istimewa. Pemberitahuan. Harap dicatat bahwa tugas ujian praktik diubah dari ramuan vitalitas D menjadi ramuan Zeus Tyran. Pernyataan yang sangat sederhana tentang perubahan subjek ujian ini.
tugas baru, ramuan Zeus Tyran, adalah suplemen vitalitas yang dikembangkan oleh Profesor Mason Tyran, yang metode peracikannya dapat dengan mudah dipraktikkan oleh siswa dengan bahan-bahan yang tersedia. Kecuali untuk kelompok 12. Apa? Atas kata-kata Mason, Herrick tampak bingung sejenak lalu tersenyum. Dia segera menyadari bahwa Becusol dan Isel tergabung dalam kelompok 12. Tentu saja. Herrick adalah siswa dari faksi Jeremy, jadi dia dengan cepat memahami maksud Mason. Dengan ini, mereka akan gagal total dalam ujian. Ujian praktik diawasi secara mutlak oleh alkemis profesional dari Menara Alkimia. Karena Stella bukanlah lembaga pelatihan alkimia profesional, hal ini dimaksudkan untuk membuka jalan dengan mudah bagi transfer atau pekerjaan setelah lulus jika seorang siswa dengan bakat luar biasa dalam alkimia muncul di akademi. Jika berpikir secara positif, ini adalah kesempatan yang bisa memberikan alkemis sayap dalam kariernya. Tapi, di sisi lain, jika kau tampak buruk di hadapan mereka, itu berarti jalanmu sebagai alkemis kemungkinan besar akan tertutup. Ya, alkimiamu luar biasa. Tetapi jika kau seorang siswa, kau harus bersikap seperti siswa. Ini akan menjadi pelajaran yang mengajarkan bahwa betapapun baiknya seorang siswa, dia hanya bermain dalam genggaman tangan profesor.